Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Bahwa setiap kami senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu, semakin mengerti akan kehendak-Mu, mendengar suara-Mu, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hari ini kami persembahkan apa yang terbaik Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu memuliakan-Mu lebih lagi. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Oh, ku mengasihi-Mu, Yesus. Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya.
Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami mau terus cinta Engkau dan makin cinta Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya melalui live streaming ini. Live streaming ini milik-Mu Tuhan. Setiap kami milik-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkarya melalui live streaming ini. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mengalami hal yang ilahi daripada Tuhan. Tuhan, penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu. Juga tempat-tempat yang sedang dipakai mengikuti live streaming dengan hadirat-Mu. Bahkan urapilah setiap kami yang terlibat dalam pelayanan. Oh Tuhan, baik yang di studio maupun dimanapun berada, yang mendukung dalam doa, yang mendukung di dalam menyambut setiap orang yang mengikutinya, yang melayani di bidang apapun Tuhan, bahkan semua yang mengikutinya. Sehingga sungguh-sungguh live streaming Tuhan mendatangkan kasih karunia yang besar bagi setiap kami. Bisa makin mengenal Engkau, bisa makin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu senantiasa hidup dalam tuntunan-Mu sendiri. Dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi semua dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita bisa jumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, selamat sore yang mengikuti lewat radio, ya, lewat Twitter, lewat Facebook, saudara, Instagram, ya, lewat YouTube, bahkan juga lewat live channel. Saudara, apapun ya sarananya, diberkatilah saudara dimanapun berada. Saudara, ya, doa saya semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam tuntunan Tuhan, ya, selalu dalam kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan, bahkan hidup yang dipakai Tuhan, berguna untuk kerajaan Allah, memuliakan Tuhan. Saudara, ya, saya rindu semua terus dalam kasih karunia. Saudara, seperti biasanya kita akan tetap menomorsatukan Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita akan bersama-sama sekali lagi sungguh-sungguh, saudara, persembahkan. Kita bukan hanya mencari, meminta, mendapat, tapi kita rindu lebih dulu mempersembahkan, ya, penyembahan, pujian bagi Tuhan kita. Persembahkan yang terbaik, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan selamanya. Dan Kau hadir di sini, dan Kau nyata di sini, bertahta, berdaulat
atas pujian kami Tuhan. Oh, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi, kami rindu lebih lagi akan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi akan hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan roh kami. Oh Yesus, Yesus, ini pujian kami, ini sembah kami bagi-Mu. Oh, jadikan setiap kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahkan senantiasa hidup di dalam firman dan rencana-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari Roh Kudus lebih lagi atas kami. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu.
bagiku. Oh, bagiku dalam setiap langkahku, dalam setiap jalan-jalanku, dalam pikirku, dalam setiap kataku, dalam segala lakuku. Ku mau hidup Tuhan bersama tuntunanmu, bersama dengan rohmu yang membawaku masuk rencanamu, masuk rencanamu yang besar Tuhan. Oh, mampukan, teguhkan, kuatkan iman kami di dalam janjimu, di dalam firman-Mu Tuhan. Memegang setiap perkataanmu, memegang teguh setiap janji-janjimu, tiada tergoyahkan, tiada tergoncangkan, selalu memandangmu, selalu tertuju padamu Tuhan. Oh, ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kami mau nyatakan, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan bisa selalu mendengar suara-Mu, bisa selalu tangkap Tuhan tuntunan-Mu untuk hidup kami, sehingga kami terus bisa berjalan
dalam tuntunan-Mu Tuhan. Karena tuntunan-Mu Tuhan yang senantiasa tepat, yang senantiasa akan membawa kami kepada rencana-Mu yang mulia dalam kehidupan kami. Hidup yang memuliakan Kau Tuhan, hidup yang berkenan padamu, hidup yang Kau sukai Tuhan, dan hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, Tuhan berbicara pada setiap kami, berilah tuntunan melalui firman-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan ilahi daripada Tuhan, sehingga firman-Mu akan terus menuntun setiap kami. Langkah-langkah kami tertuntun oleh firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami boleh makin mengenal Engkau, makin berkenan, makin berjalan dalam rencana-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu, berbicaralah dan jamalah hati kami masing-masing, sehingga kami memiliki hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan lakukannya, sehingga kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami, dan sekali lagi semua dalam kasih karunia, semua dalam anugerah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya ya pujian penyembahan kita bisa menjadi pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, memberkati hati Tuhan. Nah sekarang kita mulai buka hati, saudara, buka telinga, kita dengar firman Tuhan. Ya, Rabu yang lalu saya sampaikan firman dengan tema, saudara, bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa terus berjalan dalam jalan yang benar. Karena tuntunan Tuhan sudah pasti benar. Dan akhirnya hidup kita, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berkenan, mencapai rencana yang luar biasa. Ya, minggu yang lalu kita belajar melalui Yusuf, saudara. Yusuf itu selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara. Terus menerus, saudara. Dia berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara. Ya, sejak dari kecil, bahkan saat dia mengalami badai besar, dijual jadi budak, saudara, dia tetap saja hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, maka Tuhan angkat dia. Bahkan setelah itu dia sempat difitnah, masuk penjara. Dia tetap, saudara, berjuang terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Ya, sampai juru minum, juru roti yang mimpi nggak bisa mengartikan, hanya ditolong. Karena dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Sehingga senantiasa mendapat petunjuk Tuhan. Nah, akhirnya Fir'aun juga mimpi, nggak ada yang bisa mengartikan. Maka juru minum berkata kepada Fir'aun di penjara, ada seorang bernama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi, saudara. Lalu dia dipanggil, lalu Fir'aun berkata, aku dengar kau bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf luar biasa tetap berkata, bukan, Tuhan yang memberitahukan. Kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk, aku tidak bisa mengerti. Senantiasa dan hidupnya stabil. Baik dalam kesulitan, baik dalam kekelaman, tetap saja berjalan dan akhirnya mencapai rencana yang luar biasa. Nah sekarang saudara, kita akan belajar, saudara, kalau dulu ya hidup dalam tuntunan ini menangkap tuntunan Tuhan. Kita harus menangkap, dan bagaimana kita bisa menangkap tuntunan Tuhan itu, saudara. Ya, saya bacakan 2 Samuel, saudara, pasal ke-5 ayat 17 dan seterusnya. Nanti kita baca, saudara. Ya, sekali lagi 2 Samuel pasal 5 ayat 17 mulai. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi kata-kata ini diawali ketika didengar orang Filistin. Jadi waktu orang Filistin mendengar Daud ini telah diurapi, saudara, untuk apa? Jadi raja atas Israel, saudara. Lah,
maka segera, kalau saudara baca maka majulah, ya, segera maju apa? Semua dikerahkan, saudara. Semua orang Filistin untuk apa? Menangkap Daud, saudara. Ya, untuk menggagalkan Daud, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Daud mendengar itu ke kubu pertahanan. Jadi dari awal kita bisa belajar ketika Tuhan ingin mengangkat hidup kita, maka iblis selalu berusaha menggagalkannya. Waktu Daud mulai diurapi, iblis kan berusaha menggagalkan. Sebelum dia kuat, saudara, akan dihancurkan, ditangkap dulu, saudara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Saat Tuhan ingin angkat hidup kita, saudara, maka ya kita bisa lihat seringkali ada saja, saudara. Tiba-tiba iblis nyerang dengan wah, saudara, mungkin tubuhnya jadi nggak enak gitu, saudara. Oh, malah kadang-kadang ditipu orang lain, saudara. Bahkan kadang-kadang dikata-katain gitu, saudara, diejek-ejek, difitnah, saudara. Ya ada saja, saudara. Kalau Yusuf yang dulu juga sama, begitu dapat mimpi dari Tuhan, dia akan diangkat luar biasa. Iblis juga pakai, saudara, dengan segala cara, saudara, untuk berusaha apa? Menggagalkannya, saudara. Jadi saja, saudara, jangan heran kalau saudara ya sedangkan diangkat oleh Tuhan, tiba-tiba ada saja masalah, saudara. Itu memang iblis gak suka, berusaha menggagalkannya. Tapi jangan takut, semua di tangan Tuhan, saudara. Ya, mungkin ada yang mengata-ngatai saudara, mungkin tiba-tiba dibuat ada masalah ini, masalah itu, masalah keluarga, ya masalah apapun, saudara. Tapi sekali lagi, saudara tetap maju dalam Tuhan, saudara. Ya, gereja kita juga sama, bersyukur ini saatnya Tuhan angkat luar biasa, beri kepercayaan, membangun pusat kegerakan, ya Roh Kudus global, ya, sampai bangsa-bangsa, saudara. Maka sudah pasti ya ada yang berusaha menggagalkan, iblis kan berusaha nyerang, saudara. Kalau di sini, saudara, ya dikatakan orang Filistin, saudara, ya iblis itu bisa pakai siapapun untuk berusaha menggagalkan, ya bisa pakai orang-orang luar, orang Filistin untuk menyerang, ya untuk menggagalkannya. Tapi kalau Daud yang ngalami bukan hanya itu, kadang-kadang orang dalam, sudah Saul itu malah rajanya, itu malah mertuanya sendiri, juga berusaha, saudara, ya untuk membantai Daud, saudara. Ya siapapun sama saja. Yusuf juga malah saudara-saudara sendiri yang tidak suka, yang iri, yang kecewa, yang benci, ya dipakai untuk nyerang sedemikian rupa, saudara. Jadi saya katakan, saudara, itu wajar, biasa, saudara. Sedang ingin maju, sedang ingin lebih sungguh-sungguh, sedang mau melayani, sedang mau dipakai Tuhan, saudara, masuk ke gerakan, ya membangun pusat kegerakan, ada saja iblis berusaha untuk menggagalkan, untuk mengganggunya. Jangan takut, karena Tuhan kita bisa jadikan kita lebih dari pemenang, saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami gitu, saudara ketahui ya Tuhan bisa jadikan lebih dari pemenang. Yusuf akhirnya jadi lebih dari pemenang, saudara. Ya saudara-saudaranya yang saudara melakukan saat kejam, menyerang, saudara jual jadi budak, melakukan yang tidak baik sekali, tetap akhirnya Yusuf yang dimunculkan Tuhan. Saudara-saudaranya akhirnya sujud tunduk semua, saudara. Daud juga sama, akhirnya Filistin dikalahkan, dihancurkan, saudara. Juga Saul sendiri juga sama, akhirnya tetap saja Daud muncul sebagai pemenang. Menang dan menang. Ya, bahkan bukannya itu, yang namanya hidup itu memang, saudara, penuh dengan pergumulan, peperangan, saudara. Baik peperangan dengan roh-roh jahat di udara, peperangan dengan daging kita sendiri, peperangan dengan hawa nafsu, peperangan dengan ego kita sendiri, saudara. Ya, peperangan dengan
emosi kita sendiri, hidup itu peperangan, saudara. Ya, maka saat kita menghadapi semuanya, saudara, penting sekali bagaimana kita bisa ambil keputusan yang tepat. Sekali lagi, kita harus bisa ambil keputusan yang tepat. Sebab kalau salah, saudara, seperti Daud ini, tiba-tiba diserang Filistin, bahkan dikatakan semua orang Filistin dikerahkan semua. Kalau Daud ambil keputusannya salah, wah, hancur, saudara. Baru mau mulai bangkit, baru mau mulai bergerak, sudah hancur, saudara. Tapi kalau Daud bisa ambil keputusan yang tepat, maka Daud akan mengalami, saudara, loncatan. Serangan itu justru dari loncatan, saudara. Masalah itu kalau dibiarkan oleh Tuhan, seringkali itu jadi, saudara, batu loncatan untuk naik level. Batu loncatan untuk naik kelas. Seperti itu, saudara. Jadi, saudara harus tahu peperangan dalam hidup itu biasa. Selalu kita hidup menghadapi peperangan. Seperti seorang pelajar, pasti ada ulangan, pasti ada ujian. Tapi semuanya ada tujuannya naik level. Kalau saudara sedang mengalami saat ini pergumulan-pergumulan, saudara ingat, saudara sedang dipersiapkan naik level, saudara. Saudara bisa berkata naik level, gitu, saudara. Ya, itu luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Ketika musuh itu mulai menyerang, Daud itu langkahnya ada apa? Cari petunjuk dari Tuhan, saudara. Cari tuntunan dari Tuhan, saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bukan dengan pikirannya sendiri, bukan yang dari apapun, tapi bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saya juga ajak setiap saudara kalau sedang mengalami kapanpun, atau apalagi saat ini sedang mengalami, bertanyalah pada Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan, mintalah tuntunan dari Tuhan, saudara. Itu langkah yang paling dasar, yang paling penting. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Jadi kau tanya, apakah harus maju? Dikatakan sini, lawan orang Filistin itu. Apakah engkau memberikan kemenangan? Saudara. Dan luar biasa, saat Daud tanya, di sini Tuhan menjawab Daud, saudara. Jadi percaya, Tuhan itu suka mendengar doa kita. Suka mendengar doa saya, doa saudara. Saat engkau punya pergumulan, saudara, tanya pada Tuhan, Tuhan itu suka. Maka Tuhan akan memberi jawaban. Seperti sini, Tuhan menjawab Daud. Diawali, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Daud. Kalau saya ganti nama saya, saudara ganti nama saya, bertanyalah Obadja pada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Obadja. Nah, jawabannya adalah petunjuk dari Tuhan. Majulah, disuruh maju, saudara. Sebab aku pasti, petunjuknya disertai dengan janji pasti. Sebab aku apa? Pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wah, luar biasa, saudara. Jadi waktu Daud, nomor satu, yang utama cari petunjuk dari Tuhan. Tuhan menjawab, saudara. Tuhan memberi petunjuk, saudara. Bahkan Tuhan itu menjamin, saudara, pasti diberi kemenangan, saudara. Ayat 20, lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Saudara. Di sana, saudara, luar biasa, saudara. Daud itu adalah orang yang apa? Suka mencari petunjuk Tuhan. Daud itu juga adalah seorang yang suka melakukan petunjuk, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Sudah dapat petunjuk, kita lakukan petunjuk
dari Tuhan. Saudara, luar biasa sekali. Dikatakan di sini, lalu datanglah Daud ke Perasim, ya Baal Perasim, dan memukul mereka kalah di sana. Ya saudara, sungguh-sungguh dapat kemenangan, saudara. Lakukan petunjuk Tuhan, sungguh-sungguh dapat kemenangan. Kalau Daud hanya tanya, tapi masih pikir-pikir maju mundur, nggak maju-maju, ya nggak pernah menang-menang. Kalau saudara nggak minta petunjuk Tuhan, nggak dapat petunjuk. Saudara sudah minta, Tuhan sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan rema. Saudara jangan terus dipertimbangkan. Ya petunjuk Tuhan sudah pasti benar, firman Tuhan sudah pasti benar. Melangkah, rema Tuhan pasti melangkah, saudara. Maka saudara akan dapatkan kemenangan, dapatkan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pasti menyerahkan musuh dalam tanganmu, saudara. Iya, luar biasa. Berkatalah ia. Setelah itu Daud berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Lalu setelah menang, Daud berkata, Tuhan yang telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi tinggal lihat saja, dia kagum. Tuhan yang menerobos musuh, ya di depannya Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya saudara, itu luar biasa. Seperti air menerobos. Dia sampai kagum-kagum, saudara. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kalau saudara suka mencari petunjuk Tuhan dalam segala, saudara juga suka melakukan petunjuk Tuhan, saudara sekali lagi saudara akan mengalami Baal Perasim. Saudara akan mengalami Baal Perasim. Sekali lagi, saudara akan mengalami apa, saudara? Baal Perasim. Saudara akan berkata seperti Daud berkata, Tuhan yang menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tuhan yang berperang ya bagiku. Tuhan yang melakukan mujizat bagiku. Tuhan yang buka jalan bagiku. Tuhan yang memberkati aku. Luar biasa sekali seperti yang Daud katakan dan alami, saudara. Ya, ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan belanda di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkat. Ya, saudara. Nah, luar biasa. Dia suka mencari petunjuk. Dia, saudara, ya suka melakukan petunjuk dan masih ada suka mengakui kemenangan adalah dari Tuhan. Suka mengakui keberhasilan adalah dari Tuhan. Suka mengakui tuntunan Tuhan. Suka bersaksi. Mengaku ini bersaksi, saudara. Sampai tempat itu dirubah namanya Baal Perasim. Ada ceritanya terus. Sehingga di mana-mana orang cerita Baal Perasim. Tuhan berperang bagi Daud seperti air menerobos. Di depan Daud, Filistin kalahkan, jadi kesaksian. Suka mengakui, suka bersaksi. Saudara yang sudah ditolong juga jangan sampai diem, saudara. Ya, Tuhan suka orang yang mau mengakuinya. Daud itu selalu mengakui, semua dari Tuhan. Aku bisa jadi raja karena Tuhan. Aku bisa menang dan menang karena Tuhan. Aku punya kedudukan, punya kekayaan semua dari Tuhan. Ya, semua yang ada padaku dari Tuhan. Tetap milik Tuhan dan tetap bagi Tuhan. Itulah Daud. Ya, luar biasa sekali, saudara. Nah, sekarang juga saudara, bagaimana dengan saudara selama ini? Ya, mungkin ada saudara yang sedang bergumul tentang studi. Ya, baik itu tentang jurusan apa, masuk sekolah apa, atau waktu ada kasus ya masalah di tempat kampus tentang studi saudara, saudara minta petunjuk dengan siapa? Yang saudara anggap petunjuk paling benar itu siapa? Saudara, ya kalau saudara sudah ada petunjuk, sudahkah kau melakukannya? Kalau sudah, ya melakukan, ngalami kebenaran firman, ditolong Tuhan, sudahkah bersaksi? Ya, saudara juga, ya mungkin ada yang sedang cari pasangan hidup, saudara. Sama, saudara.
suka cari petunjuk dari firman Tuhan, dari Tuhan atau dari horoscope, dari yang lain-lainnya saudara, dari media yang banyak sekali itu saudara. Ya, belajar seperti Daud, cari jodoh dengan petunjuk dari Tuhan. Saudara akan dapat jodoh yang tepat. Sebab kalau sampai salah, wah menderita saudara. Cari petunjuk dari Tuhan. Saudara, ya kalau sudah diberi petunjuk ya taati saudara. Ya dalam bangun rumah tangga, ya supaya rumah tangga jalannya baik. Petunjuknya dari mana? Dari Tuhan saudara. Bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi orang tua, bagaimana jadi anak, saudara. Tapi saudara akan bangun rumah mujizat dari Tuhan. Akan mengalami kasih karunia, saudara. Ya, saya percaya itu penting sekali, saudara. Ya, ada petunjuk, ya lakukan. Termasuk semua, saudara yang buka usaha, ya, saudara yang sedang bangun keuangan saudara, termasuk saudara yang sedang bangun rohani saudara, membangun pelayanan saudara, belajar seperti Daud. Suka cari petunjuk dari Tuhan, suka melakukan petunjuk Tuhan, suka mengakui semua karena Tuhan. Karena petunjuk dan pertolongan Tuhan. Nah, ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi, ada tulisannya saudara. Ya, maju sekali lagi dan memencar di lembah Rafiin. Artinya apa? Filistin itu tidak akan pernah jemu-jemunya untuk berusaha menyerang, untuk berusaha menjatuhkan Daud, saudara. Saudara, ya dulunya sudah kalah, sudah lari terbirit, tapi akan cari kesempatan. Setelah merasa kuat lagi, setelah merasa indah itu dia akan maju nyerang lagi, saudara. Jadi sekali lagi, saudara harus ingat juga ini sama, saudara. Setan tidak pernah henti-hentinya untuk berusaha menjatuhkan kita, untuk berusaha menyerang dengan masalah-masalah, saudara. Untuk berusaha menggoda supaya bisa dijatuhkan, saudara. Iya, jadi selalu, saudara, iblis atau setan selalu ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, saudara. Bahkan saat Tuhan Yesus dicobai, kalau saudara baca di atas bukit, Yesus sudah menang, iblis pergi. Tapi ada ayat tulisannya, iblis tetap cari kesempatan yang ada kalau bisa nyerang lagi gitu, saudara. Maka saya juga ajak setiap saudara, hati-hati, saudara. Ya, saudara sudah menang, saudara sudah sukses, saudara sudah dapat sekolah yang baik, saudara sudah dapat pasangan hidup yang baik, saudara pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Hati-hati, karena ya iblis itu selalu berusaha ya untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyerang. Apalagi saat lengah dia akan berusaha, saudara. Maka ya selalu harus hati-hati, jangan lengah. Saya rasa Roh Kudus ingatkan saat ini ada saudara yang harus mulai hati-hati, waspada, saudara. Ya, jangan sampai saudara lengah, karena iblis selalu ingin menyerang, saudara. Nah, ayat 23 ini luar biasa. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi sekalipun iblis itu terus-menerus berusaha menyerang, datangkan masalah bagi Daud, tapi Daud juga hebat, terus-menerus cari Tuhan, terus-menerus saudara tanya Tuhan, terus-menerus andalkan Tuhan, terus-menerus ya cari petunjuk Tuhan, belajar hidup dalam tuntunan Tuhan terus-menerus. Nah, itu penting sekali, saudara. Kita bahas ini, dan ia menjawab. Tuhan juga terus-menerus menjawab. Tuhan tidak pernah henti-hentinya menjawab. Supaya kita menang, supaya kita menang, supaya kita menang, supaya kita menang. Seperti Daud, selalu cari petunjuk Tuhan. Sekalipun iblis terus menyerang, selalu cari petunjuk Tuhan. Daud selalu ya dapat petunjuk. Daud selalu lakukan petunjuk. Selalu menang, saudara. Saya percaya
ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi kalau saudara sedang mengalami masalah lagi, jangan gentar. Ya, iblis memang terus, tapi lakukan seperti Daud. Terus cari petunjuk dari Tuhan. Terus taati petunjuk dari Tuhan. Kau akan terus menang. Terus menang. Terus menang. Jangan mengandalkan hanya dulu. Tuhan sudah pernah nolong aku dengan cara ini. Enggak, saudara. Tuhan itu ya bisa pakai ya cara yang selalu up to date. Selalu tepat, saudara. Dengan kondisi. Saya baca lagi ya, saudara ya. Maka bertanyalah Daud pada Tuhan dan ia menjawab. Atau Tuhan menjawablah. Sekarang petunjuknya beda dengan dulu, saudara. Jawabannya Tuhan, jangan maju. Jadi jangan seperti dulu. Ya, kenapa? Mungkin Filistin sudah mempelajari. Oh, strateginya Daud. Dulu caranya gini. Oh, mereka kalah gini. Mereka sudah merubah strateginya, saudara. Ya, supaya kalau Daud maju mungkin disergap atau apa. Jadi saudara, ya Tuhan itu Maha tahu. Tuhan akan beri petunjuk yang tepat dengan keadaan saat itu. Maka janganlah maju, tapi buatlah ya gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, saudara. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pun kertau, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara, jangan cemu-cemu. Masalah besar, masalah kecil tetap tanya Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Hiduplah terus dalam tuntunan Tuhan. Saudara, jangan lengah, jangan jalan sendiri, saudara. Tapi terus bersama Tuhan. Terus dalam tuntunan Tuhan. Ya, bersyukur ya setiap minggu, jangan lupa ibadah, jangan lupa saudara ya selalu dapat tuntunan Tuhan. Setiap Rabu saudara mengikuti live streaming ini, terus jangan sampai lupa dapat tuntunan lagi seperti ini, saudara. Ya, di gereja kita bahkan ada reka, saudara. Satu hari aja 3 kali ya, ada renungan pagi, saudara. Lalu renungan siang, saudara. Lalu ada lagi renungan sore atau malam, saudara. Itu terus hidup dituntun, itu terus hidup diingatkan. Kalau ada sesuatu diingatkan, saudara. Jadi ada banyak, saudara. Bahkan di YouTube ya dari gereja kita, khotbah saya, Pak Jo, Budita, banyak sekali. Sewaktu-waktu butuh tuntunan, saudara tinggal ketik masalah keluarga, saudara bisa ketik di gereja kita ya tentang keluarga. Saudara bisa dapat petunjuk tentang keuangan, saudara ketik tentang keuangan. Itu bagaimana cari petunjuk tentang perpuluhan, saudara. Ya saudara, ya kurang jelas ini gimana menurut si A si B gini. Ya yang benar gimana menurut gereja kita. Saudara bisa cari channel gereja kita, ketik tentang perpuluhan. Nah saudara bisa dapat petunjuk terus. Nah itu luar biasa sekali. Ya, lalu ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pun kerto itu. Jadi kalau sudah dengar aba-aba dari Tuhan. Kalau sudah dengar rema dari Tuhan. Maka ya haruslah. Ada kata ini penting saudara. Maka apa? Haruslah. Haruslah apa? Engkau bertindak cepat. Ini penting saudara. Kalau saudara cari rema. Petunjuk dari Tuhan. Begitu dapat petunjuk. Saudara dengar ya. Maka harus. Kata-kata harus ini penekanan sekali saudara. Engkau bertindak harus saudara. Engkau bertindak cepat. Cepat. Jangan ditunda-tunda saudara. Jangan sampai saudara berlambat-lambat. Cepat saudara. Ya saya ulangi. Kalau saudara minta petunjuk sudah dapat petunjuk. Kalau saudara minta rema sudah dapat rema dari Tuhan. Saudara, Tuhan apakah kurs ini apa itu ya. Apakah aku harus mengampuni atau tidak? Apakah aku harus mendahului? Apakah aku nabur atau tidak? Macam-macam. Kalau sudah dapat segera. Ya haruslah. Itu sudah kata-kata penting sekali ini Tuhan yang ngomong. Engkau bertindak. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Bahkan apa? Cepat. Cepat. Jangan ditunda. Saat ini juga kalau saudara sudah dapat rema. Segera. Lakukan dengan cepat. Harus
harus segera lakukan dengan cepat. Itu pesan Tuhan, rema Tuhan. Ya, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Sebab apa? Saat Tuhan sudah memberi aba-aba, Tuhan itu sedang maju berperang untuk kamu. Dengar ya, kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah memberi aba-aba, rema, cepat. Karena saat itu Tuhan sudah sediakan kemenangan. Tuhan sudah bertindak. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau enggak, artinya engkau akan kehilangan momen. Kalau enggak, engkau akan kehilangan kesempatan. Kalau enggak, engkau akan kehilangan kairos yang daripada Tuhan. Segera. Ya, haruslah engkau bertindak cepat, segera. Karena saat itu, saatnya Tuhan sedang berperang untuk kamu. Saatnya Tuhan sedang menyediakan kemenangan. Saat ini saya juga ingin berkata pada saudara, karena ini penting sekali saudara. Supaya sungguh-sungguh saudara dapatkan. Sebab kalau kesempatan sudah lewat, belum tentu bisa didapatkan lagi. Kalau kairosnya sudah lewat, belum tentu saudara. Itu seperti gelombang saudara. Orang naik selancar itu kalau gelombang sedang naik, dia harus ya segera cepat. Baru dia dapat kekuatan dari gelombang itu. Kalau nggak cepat segera, gelombangnya turun, dia sudah nggak bisa. Sudah kehilangan kesempatan. Sudah nggak ada kekuatan yang luar biasa itu. Ya, itu kesempatan. Saat ini saudara, ya ada kairos yang luar biasa untuk gereja kita, untuk setiap kita membangun pusat kegerakan rohani, ya membangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Artinya saudara, ini sampai dunia, sampai bangsa-bangsa. Ini kesempatan anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ya, bukan hanya masalah Solo, tapi bangsa-bangsa kegerakannya saudara. Ya, jadi jangan sampai saudara kelewatan, kehilangan kesempatan. Satu kali saya juga kaget, ya ada satu jemaat ketemu saya, dia juga berkata gini, Pak, aku harus dapat peneguhan. Aku nggak mau kehilangan ini kesempatan yang luar biasa. Lawatan akhir zaman, revival akhir zaman, Tuhan akhir zaman, dipakai Tuhan besar-besar akhir zaman. Aku nggak boleh kehilangan kesempatan. Ya, saya rasa seperti itu kelihatan sepele, tapi penting. Kalau saudara juga sama, sedang dapat kesempatan di bidang apapun, saudara, dalam pemulihan rumah tangga, sedang ada momen yang Tuhan bukakan jalan, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, supaya segera, ya tepat waktunya keluargamu dipulihkan. Kalau saudara punya kesempatan studi misalnya, yang Tuhan bukakan segera. Kalau saudara tidak lewat waktu, kelak saudara ingin, wah dulu waktu aku masih muda, orang tua aku beri kesempatan, wah belajarin dari itu, aku nggak mau belajar sungguh-sungguh. Menyesal sudah kelewat waktunya. Saat ada kesempatan belajar, ayo orang muda, belajar sungguh-sungguh. Saat ada kesempatan berjuang, ayo berjuang sungguh-sungguh. Dalam hidupmu, dalam studimu, dalam membangun rumah tanggamu, dalam membangun bisnis keuanganmu, dalam membangun keuanganmu, ya pelayananmu, saudara. Jangan sampai sia-siakan kesempatan. Ayat 25, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan padanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai daerah Gerar. Maka menang lagi, menang lagi. Hidup itu selalu ada masalah. Yang betul itu jangan takut dengan masalah. Ya. Karena masalah itu kalau diizinkan Tuhan datang itu adalah justru dipakai kesempatan untuk kita ya makin tekun, makin matang, makin dewasa, makin naik level, saudara. Ya, yang perlu ditakuti itu kalau dosa, saudara. Ya, banyak orang kadang-kadang terbalik, dosa nggak takut, tapi kalau ya
sedang ada masalah takut saudara. Ya, tapi sekali lagi tangkap saudara tuntunan Tuhan dengan baik. Nah, saya tambah sedikit bagaimana saudara kita bisa tangkap tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan nuntun kita itu dengan cara bagaimana? Banyak saudara. Misalnya Maria ya dapat petunjuk Tuhan melalui apa? Malaikat datang menampakkan diri. Hai Maria, ya wanita yang dikasihi kamu dapat kasih karunia, akan mengandung, akan melahirkan sang Mesias. Luar biasa. Malaikat datang saudara. Saya juga bersyukur banyak kok sekarang jemaat yang sempat diberi kesempatan Tuhan lihat malaikat saudara datang di ibadah ya dalam pelayanan. Kedua Yusuf saudara. Yusuf perjanjian lama maupun Yusuf perjanjian baru, tunangan Maria mimpi, pakai mimpi. Tuhan bisa menuntun ya pakai mimpi. Tidak semua mimpi dari Tuhan ya saudara. Mimpi bisa kembang tidur ya. Kita siangnya lihat, sorenya melihat film horor. Nah, mimpi horor kadang-kadang itu hanya kembang tidur. Iblis juga bisa kadang-kadang mau nipu lewat mimpi. Tapi juga Tuhan bisa menuntun ya lewat mimpi. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Karena sungguh-sungguh kalian berdua dipilih untuk melahirkan sang Mesias. Nah, luar biasa. Untuk Samuel waktu masih kecil ya di bait Allah dengar audible suara Samuel, Samuel, saudara dipanggil, saudara. Ada juga yang dengar ya Samuel, Samuel, ya sampai Dodi itu ya sering seperti itu juga. Lalu banyak sekali saudara, apa itu penglihatan. Sekarang itu banyak sekali saudara. Juga melalui orang-orang yang Tuhan pakai ya di sekeliling kita. Melalui orang-orang apalagi yang Tuhan taruh di atas kita. Yang memang disuruh membimbing kita. Yang memang dipakai Tuhan untuk menuntun hidup kita. Membimbing kita. Saudara, ya itu penting. Seperti Daud misalnya, siapa? Samuel. Nah, Daud itu selalu dapat tuntunan dari Samuel. Bahkan waktu dia mau dibunuh oleh Saul, saudara, terpaksa melarikan diri dari istana. Yang didatangi Samuel, dia tahu, saudara, ini bapak rohani yang ditaruh oleh Tuhan untuk membimbing dia. Maka dia cari Samuel. Ya, dari Samuel dia dapat bimbingan yang dari Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Bahkan ya visi pengurapan Samuel yang disuruh oleh Tuhan mengurapi Daud, saudara. Karena memang ditaruh di atasnya ya untuk membimbing rohani Daud untuk mengurapi. Saudara, juga banyak bisa pakai ya Nabi Nathan misalnya. Daud waktu salah, Nabi Nathan yang menegur, mengingatkan, itu tuntunan Tuhan. Saudara, ya orang-orang dekat dengan kita. Ya saudara, misalnya orang tua, ya kalau rohani di gereja lah, gembala sidang, ya seperti saya. Kalau Daud tadi Samuel, gitu saudara ya. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan, itu petunjuk bagi semua jemaat pelayan Tuhan keluarga Allah. Di keluarga orang tua. Saudara. Jadi saya dorong anak-anak, jangan abaikan orang tua. Jangan anggap orang tua mau kuno kok. Zaman dulu gini-gini, zaman sekarang beda. Enggak, saudara. Prinsip kebenaran tetap sama. Zamannya bisa beda, tapi benar enggak benar itu tetap sama, saudara. Tuhan pakai orang tua. Dengarkan dulu, saudara. Ya, semua yang disampaikan, kecuali perkataannya bertentangan dengan firman. Tapi ingat loh, banyak sekali Tuhan bicara melalui orang tua. Ya, dengarkan dulu. Kak, melalui siapa? Pasangan, saudara. Suami misalnya, jangan istri diabaikan. Seringkali istri diberi kepekaan oleh Tuhan. Istri itu biasanya lebih peka untuk ngasih tahu sesuatu, saudara. Jangan langsung diabaikan. Seringkali dipakai Tuhan istri itu bicara, ya mengingatkan suami karena dia penolong, saudara. Juga sebaliknya dari suami sama jadikan kepala, pemimpin keluarga. Ya biasanya bicara lewat suami, saudara. Istri jangan abaikan, ya apa yang dikatakan suami. Semua keluarga
ya anak dari orang tua. Lalu bahkan orang tua juga kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat anak, saudara. Banyak juga kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara. Ya, banyak. Jadi dengarkan sungguh-sungguh. Nah, lalu memakai apa saja, saudara? Ya, yang pertama hati nurani. Saudara tangkap ya. Tuhan bicara itu hati nurani. Kita manusia diciptakan beda dengan semua ciptaan Tuhan yang lain. Hanya kita manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, atau kadang-kadang kita sebut hati nurani, saudara. Nah, saudara, ya penting sekali kita berkata jaga hati nuranimu tetap bersih. Saudara, hati nurani. Ya, kalau saudara, contohnya ya mau berbuat dosa lah yang dilarang, misalnya berzina, kadang-kadang hati nuranimu akan deg-deg seperti singa. Apa? Hati itu akan terus, saudara. Ada perkataan seperti itu sebenarnya bicara, jangan loh, nggak boleh loh, saudara. Misalnya gitu, anak-anak harusnya masuk sekolah bolos, biasanya ada deg-deg, jangan. Lalu apalagi kita kalau ada gosip jelek-jelekan orang lain, nyerang orang lain, biasanya dalamnya ada siknya dari hati nuraninya, deg-deg, jangan loh, nggak baik loh. Itu Tuhan nggak suka loh, itu jelek-jelekan orang lain loh, ya nggak bagus loh ya, nggak boleh loh, merusak pekerjaan Tuhan. Terus saudara, nah Tuhan bisa pakai hati nurani, saudara. Dalam banyak hal, saudara. Dalam rema, saudara dapat belum yang melanggar firman Tuhan apa sajalah, pasti ada siknya dari hati nurani kita. Misalnya tentang perpuluhan, kita tidak, biasa ada juga seperti itu, saudara. Ya, jadi dari hati nurani. Kalau saudara sudah dapat, saudara jangan abaikan. Kalau saudara abaikan, lama-lama hati nuranimu tumpul. Makin lama hati nuranimu bisa bebal. Sudah nggak akan bisa rasa. Dosa ya tenang saja. Ya, melanggar firman, nggak taat firman ya tenang saja, itu bahaya. Saudara akan kehilangan siknya dari hati nuranimu. Harus dijaga kemurnian, kejujuran, ketulusan, kekudusan dijaga. Nanti hati nuranimu itu akan juga dipakai Tuhan untuk memberikan sinyal yang baik. Pertama, hukum Tuhan itu ditaruh dalam hati. Saudara, pertama gitu. Ya, setelah itu yang kedua ada melalui firman Tuhan, saudara. Ya, seperti saat ini. Saudara dengar firman Tuhan, saya percaya ya banyak saudara sebenarnya tahu Tuhan sedang bicara melalui firman yang saya sampaikan ini. Bicara, nah itu petunjuk Tuhan. Ya, tangkap. Kalau Tuhan sudah beri petunjuk, saudara jawab, tanggapi Tuhan. Kalau teguran, ampuni Tuhan, akui pada Tuhan aku salah. Ya, aku mau perbaiki. Kalau ada perintah berlaku, ampuni, aku mau lakukan. Lewat firman, saudara. Firman itu Tuhan Yesus. Firman itu Tuhan sendiri. Jadi firman itu Tuhan sedang bicara. Sabdanya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Dengar firman sama dengan sedang dengar petunjuk Tuhan. Dengan firman sama sedang dengar perkataan Tuhan. Dengan firman sama dengan sedang dengar ya petunjuk siknya yang daripada Tuhan. Firman, saudara, ya. Saudara banyak baca firman, banyak belajar firman, saudara. Tapi juga kalau sudah dapatkan ditaati. Nanti saudara akan bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Dari yang kecil, saudara taat, nanti besar, saudara akan bisa mudah taat lagi. Satu lagi, saudara, dari apa? Roh Kudus, saudara. Ya. Saat kita mau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan, ya, rohnya Tuhan akan mau masuk tinggal dalam hati kita. Ya, roh Tuhan itu ada tinggal dalam hati saya, dalam hati saudara. Untuk apa? Jadi penolong. Ayat kata Roh Kudus akan mengingatkan kita.
dalam segala hal yang sudah difirmankan, dalam segala hal yang salah. Saudara. Jadi ada Roh Kudus. Saudara belajar firman tadi, saudara juga harus membangun hubungan pribadi yang nyata, yang intim dengan Tuhan. Saudara, ya, Roh Kudus itu bisa berbicara. Roh Kudus bisa membuat firman yang logos, ya firman itu untuk umum. Tiba-tiba Roh Kudus bisa beri kesaksian batin. Ayat ini ditimbulkan Roh Kudus. Firman itu ditimbulkan, punya kesan khusus. Lalu saudara bisa sadar dalam rohmu, Tuhan nyuruh ini. Ya, itu ya peneguhan dari Roh Kudus. Itu signya dari Roh Kudus, saudara. Itu penting sekali. Saat ini kita itu penting sekali saya dorong semua jemaat, semua saudara mengikutinya. Pelayan Tuhan belajar peka, saudara, terhadap tuntunan Tuhan. Baik hati nurani, ya baik orang-orang ditaruh di atas kita, lingkungan kita, ya firman Tuhan, saudara, ya lalu juga tadi, saudara, tuntunan Roh Kudus, bisikan Roh Kudus, saudara. Itu kalau saudara taati, saudara menang, saudara berhasil, langkahmu tepat, mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Ya banyak, saudara. Lalu tambah lagi, saudara, berlatihlah terus menerus. Banyak orang merasa tidak ngerti, nggak bisa. Kenapa? Ya memang belum berlatih kok. Segala sesuatunya belum pernah berlatih, ya tidak bisa. Saya mau tanya saudara ya, ada enggak yang tidak bisa naik sepeda? Kalau saudara belum pernah latih sepeda, saya jamin nggak bisa. Ya toh? Kalau saudara belum pernah berlatih main organ, main gitar, saya jamin nggak bisa. Belum pernah berlatih ya. Nah, berlatih. Lama-lama makin hafal. Berlatih. Lalu diperhatikan. Seperti ini benar Tuhan atau tidak. Seperti ini. Ya, bergaul lebih dekat pada Tuhan. Dengar firman Tuhan ini, buka telinga, buka hati. Tuhan ngomong apa ya? Hatinya siap. Jangan dengar firman sambil-sambil macem-macem. Gak perhatian, gak masuk. Saudara gak bisa tangkap. Harus fokus dengar firmannya. Harus siap hatinya terbuka. Harus cepat tanggap, ditangkap, ditaati. Nah, makin hari saudara akan makin peka. Ya, jangan lupa begitu sudah dapat, lakukan, taati saudara. Karena kalau saudara lakukan, saudara akan terus Tuhan senang, Tuhan akan beri petunjuk lagi. Makin saudara taati, Tuhan makin sering beri petunjuk. Bahkan sekalipun hal yang kecil taati. Kalau saudara taat yang kecil, saudara akan diberi yang besar. Saudara yang besar taati juga, saudara akan diberi yang lebih besar lagi. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya, sudah saatnya, ayo saudara, belajar mendengar, ya, belajar tangkap petunjuk Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita sudah belajar, saya percaya kita akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai kita luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Saya akan doa. Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa percayai, taati, bisa mengalami hidup dalam tuntunan yang nyata. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu lapar dan haus. Tuhan.
ada kerinduan, ada keinginan kita dengan sungguh-sungguh bisa mendengar suara-Mu, bisa tangkap petunjuk-Mu Tuhan yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Semua datang pada Tuhan, saudara. Angkat tangan saudara dan pujian-pujian ini dengan lapang dan haus, dengan tulus kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Sampai Kau pakai kami, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami akan terus nanti Tuhan, kami akan terus turuti tuntunan-Mu, rema yang daripada Tuhan. Oralah pasaka. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hamba-Mu bersyukur saat ini Engkau sudah mengajarkan pada setiap kami Tuhan, pengajaran yang sangat penting sekali bagi setiap kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan pada akhir zaman dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, tapi terang-Mu terus menerangi setiap kami. Kami bisa berjalan dalam terang firman-Mu, kami bisa berjalan dalam terang tuntunan-Mu sendiri. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa menjadi alat-Mu, sehingga sungguh-sungguh bawa banyak orang datang pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doakan setiap orang yang sedang mengikutinya pada saat ini, dimanapun dia berada, apapun keadaannya Tuhan, bicaralah lebih jelas lagi Tuhan. Tuhan, berkata-katalah lebih jelas lagi Tuhan. Tuhan, berilah kepekaan di dalam hati nuraninya lebih lagi Tuhan. Tuhan, berilah kepekaan kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu sendiri Roh Kudus, sehingga bisa menangkapnya Tuhan. Oh, sehingga bisa mempercayainya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh masukkan dalam hatinya. Dan sungguh-sungguh Tuhan bertindak dengan segera, melakukan petunjuk-Mu Tuhan, sehingga menjadi pelaku firman, sehingga melakukan petunjuk-Mu, sehingga selalu mengalami keberhasilan seperti Daud, sehingga sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan yang nyata. Tuhan, hamba-Mu doakan saat ini setiap orang yang mengikuti dapat rema, dapat perkataan ilahi. Tuhan, berikan petunjuk, baik melalui penglihatan, baik melalui audible, baik melalui rema firman Tuhan, baik melalui hati nuraninya, maupun bisikan peneguhan yang daripada Engkau Roh Kudus, dorongan-dorongan yang daripada-Mu Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh menangkap. Dan sungguh-sungguh firman-Mu ini jadi bekal. Bahkan live streaming ini saat ini setiap kami dapat petunjuk-Mu, dapat tuntunan-Mu Tuhan, untuk melangkah, bergaul kepada Engkau lebih lagi, renungkan firman-Mu lebih lagi. Tuhan, melekat padamu lebih lagi, taat lebih lagi Tuhan, menjadi pelaku firman lebih lagi Tuhan. Dan Kau bawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Hamba-Mu doakan semua doa-doa yang dikirim Tuhan melalui internet. Tuhan, hamba-Mu tumpang tangan atas iPad, iPhone yang ada di hamba-Mu, semua yang sudah terkirim. Tuhan, Kau yang mendengar doanya, juga yang saat ini sedang dipanjatkan, dimanapun berada, apapun keadaannya, Engkau mendengarkan. Yang sakit Tuhan, oh biarlah Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan. Apapun sakit penyakitnya, jantung disembuhkan, liver disembuhkan, miom disembuhkan, kanker disembuhkan, semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Otak disembuhkan, oh punggung disembuhkan, semua liver, pencernaan dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Bahkan Tuhan, mereka yang punya masalah rumah tangga, Tuhan beri rema, Tuhan beri ketaatan, Tuhan semua kepahitan dicabut,
Semua kecewa dilenyapkan, beri kasih agape Tuhan. Sehingga pemulihan rumah tangga, mujizat terjadi. Oh, setiap pelajar, setiap orang butuh pertolongan untuk studinya, untuk pasangan hidup, untuk keturunan, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk masa depan, untuk pelayanannya. Semua Tuhan dalam tuntunanmu, semua dalam pertolonganmu, dan mengalami kemenangan. Dimanapun kami berada, setiap jemaat berada, jadi terang di tempat itu Tuhan. Jadi terang di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan, dan semua dalam anugerah-Mu. Kami terima jawaban doa. Amin. Amin. Ya, saudara percaya ya Tuhan akan berikan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jangan lupa besok pagi ada misbah doa pagi. Lalu Jumatnya jangan lupa ada Miracle Night, saudara. Ya, senantiasa akan dapat kasih karunia luar biasa. Dapat pengurapan juga, khususnya untuk Miracle Night itu penting sekali. Saudara dapat itu, dapat kekuatan yang luar biasa. Ya, terus melekat pada Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati.